Ada satu hal yang perlu dipahami dengan tenang ketika membahas gaji pensiun, penyesuaian penghasilan, dan kemungkinan pembayaran rapel. Dalam urusan pensiun, yang paling menentukan ketenangan bukan hanya besar kecilnya nominal, melainkan kejelasan aturan, kepastian pelaksanaan, dan ketepatan dalam memahami informasi. Ketika sebuah kabar beredar tanpa dibaca secara utuh, tanpa dilihat dasar logikanya, dan tanpa menunggu penjelasan resmi dari pihak yang berwenang, maka yang muncul seringkali bukan kepastian, melainkan tafsir yang berbeda-beda. Disinilah letak pentingnya pembahasan ini, sebab yang sedang dibicarakan bukan sekadar angka, tetapi menyangkut rasa aman, perencanaan keuangan, dan ketenangan hidup para pensiunan. Dalam beberapa waktu terakhir, perhatian banyak orang tertuju pada pembahasan mengenai 5 golongan pensiunan yang disebut sebagai kelompok penerima gaji rapel tertinggi. Kalimat itu terdengar penting, tetapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan tertinggi? Apakah itu sudah merupakan keputusan final? Apakah itu berasal dari aturan yang sudah diberlakukan sepenuhnya? Ataukah itu masih berupa kesimpulan logis berdasarkan struktur golongan dan pola penyesuaian yang dibicarakan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak boleh dilewati, sebab bila bagian awal dari informasi ini disalahpahami, maka bagian-bagian berikutnya juga akan mudah menimbulkan harapan yang kurang tepat. Karena itu, pembahasan ini perlu diikuti sampai tuntas, bukan untuk menambah kekhawatiran, melainkan untuk menjaga agar setiap informasi diterima secara utuh. Ada perbedaan antara kabar yang menarik perhatian dengan kebijakan yang benar-benar siap dilaksanakan. Ada pula perbedaan antara kemungkinan yang masuk akal dengan keputusan resmi yang sudah memiliki dasar hukum, petunjuk teknis, dan mekanisme penyaluran yang jelas. Bila perbedaan ini tidak dijaga, maka seseorang bisa terburu-buru menyimpulkan sesuatu yang sebenarnya belum selesai. Dan dalam urusan pensiun, kesalahan memahami informasi dapat berpengaruh langsung terhadap ketenangan batin, perhitungan kebutuhan, bahkan keputusan-keputusan kecil dalam rumah tangga. Itulah sebabnya pembahasan kali ini perlu dimulai dari satu sikap yang sederhana tetapi sangat penting, yaitu tenang, teliti, dan tidak tergesa-gesa. Segala hal yang berkaitan dengan keputusan pemerintah, penyesuaian pembayaran, peran lembaga penyalur, dan kemungkinan pembaruan sistem akan dijelaskan secara bertahap. Bagian mengenai siapa saja yang termasuk dalam 5 golongan tersebut akan dijelaskan. Logika mengapa golongan tertentu disebut berpotensi menerima rapel tertinggi juga akan dijelaskan. Begitu pula kaitannya dengan PT Taspen, Kementerian Keuangan, pembaruan tata kelola, serta batas antara informasi yang logis dan informasi yang benar-benar resmi. Dengan cara itu, seluruh pembahasan dapat dipahami secara jernih, tanpa kesan tergesa, tanpa tekanan yang berlebihan, dan tanpa kebingungan yang tidak perlu. Ketika menyangkut pensiun, banyak hal terlihat sederhana di permukaan, tetapi sesungguhnya memiliki lapisan aturan yang cukup panjang. Sebuah penyesuaian penghasilan tidak cukup dipahami hanya dari judul singkat. Sebuah kabar rapelan tidak cukup dilihat hanya dari angka yang beredar. Di baliknya ada struktur golongan, dasar pensiun, masa kerja, skema persentase, kesiapan anggaran, prosedur teknis, dan penegasan dari instansi yang berwenang. Karena itu, bila ada yang bertanya mengapa pembahasan seperti ini harus dijelaskan dengan hati-hati, jawabannya sangat jelas. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya ketepatan informasi, tetapi juga ketenangan orang-orang yang menggantungkan kebutuhan hariannya pada dana pensiun yang diterima secara teratur. Pembahasan kali ini berangkat dari isu yang sebelumnya sudah sempat ramai diperbincangkan dan tetap menarik perhatian banyak pihak, khususnya para pensiunan pegawai negeri sipil. Topik yang dimaksud adalah kabar mengenai 5 golongan pensiunan yang disebut-sebut akan menerima gaji rapel tertinggi. Isu ini cepat menyebar karena menyentuh dua sisi sekaligus. Di satu sisi, ada harapan tentang tambahan penghasilan yang dapat membantu kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, ada rasa ingin tahu mengenai siapa yang masuk dalam kelompok penerima dengan nominal paling besar. Namun agar pembahasannya tidak berhenti pada rasa penasaran, semuanya perlu ditempatkan pada dasar yang jelas dan penjelasan yang runtut. Isu mengenai rapel gaji pensiunan memang hampir selalu menjadi topik yang cepat menarik perhatian. Setiap kali muncul pembahasan mengenai kemungkinan penyesuaian gaji, kenaikan penghasilan, atau pembayaran selisih hak yang belum diterima, para pensiunan tentu langsung memberikan perhatian besar. Hal itu sangat wajar. Bagi pensiunan, pemasukan bulanan dari dana pensiun merupakan penopang utama dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Kebutuhan rumah tangga, biaya kesehatan, pembelian obat, makanan sehari-hari, pembayaran listrik dan air, keperluan sosial, bantuan kepada anak dan cucu, serta berbagai kebutuhan lain yang seringkali tidak bisa ditunda, semuanya berkaitan erat dengan kestabilan penghasilan bulanan tersebut.
Oleh karena itu, ketika ada kabar tentang rapelan, yang menarik bukan hanya besar nominalnya, waktu pencairan, siapa penerimanya, bagaimana proses penyalurannya, dan apakah informasi itu benar-benar sudah memiliki dasar yang jelas juga menjadi hal yang sangat penting. Inilah sebabnya topik seperti ini hampir selalu menjadi bahan pembicaraan di kalangan pensiunan. Ada yang membicarakannya secara langsung di lingkungan tempat tinggal, ada yang menanyakannya dalam pertemuan sesama pensiunan, ada pula yang mendiskusikannya di grup percakapan dan media sosial. Setiap orang ingin memastikan satu hal yang sama, yaitu apakah informasi tersebut benar-benar dapat dijadikan pegangan atau masih harus disikapi sebagai gambaran awal yang belum final. Dalam pembahasan yang kembali mengemuka, istilah yang paling sering menarik perhatian adalah 5 golongan pensiunan yang disebut sebagai kelompok penerima gaji rapel tertinggi. Kata tertinggi inilah yang membuat pembicaraan menjadi semakin luas. Ketika orang mendengar bahwa ada golongan tertentu yang disebut akan menerima rapelan paling besar, secara alami timbul keinginan untuk mengetahui siapa saja golongan tersebut, bagaimana logikanya, berapa kira-kira nominalnya, dan apakah seseorang termasuk dalam kelompok itu atau tidak. Bagi sebagian orang, informasi semacam ini mungkin hanya menjadi pengetahuan tambahan. Namun bagi para pensiunan sendiri, informasi ini memiliki arti yang jauh lebih dalam, karena menyangkut kemungkinan tambahan dana yang bisa berpengaruh pada kehidupan nyata. Kalau kita menelusuri asal pembahasan seperti ini, biasanya semuanya bermula dari informasi tentang penyesuaian penghasilan bagi aparatur sipil negara dan kaitannya dengan para pensiunan. Ketika ada kebijakan baru yang disebut mengatur kenaikan atau penyesuaian, masyarakat dengan sendirinya akan menghubungkannya dengan kemungkinan adanya perubahan pada penghasilan pensiun. Dari situlah muncul pembicaraan tentang rapel. Rapel pada dasarnya adalah pembayaran kekurangan atau selisih hak yang belum diterima dari waktu sebelumnya. Jadi apabila suatu kebijakan berlaku sejak bulan tertentu, tetapi pencairan penyesuaiannya baru dilakukan setelah itu, maka selisih yang belum diterima itulah yang kemudian dibayarkan sebagai rapel. Karena dibayarkan sekaligus, jumlahnya seringkali terasa lebih besar daripada pembayaran bulanan biasa. Itulah sebabnya kata rapel selalu terdengar penting dan menarik bagi para penerima manfaat, termasuk para pensiunan. Dalam berbagai pembahasan yang beredar, disebutkan bahwa besaran penyesuaian penghasilan tidak sama untuk semua golongan. Ada pembagian persentase tertentu sesuai kelompok atau golongan masing-masing. Dari sinilah kemudian berkembang penjelasan bahwa semakin tinggi golongan seseorang, semakin besar pula dasar penghasilannya. Jika penyesuaian dihitung berdasarkan persentase, maka nominal hasil akhirnya juga akan lebih tinggi. Logika sederhananya memang demikian. Karena itu, tidak mengherankan jika perhatian masyarakat segera tertuju pada golongan-golongan atas, khususnya golongan IV. Kelompok inilah yang paling sering disebut sebagai penerima rapelan tertinggi. Bukan karena ada perlakuan khusus, melainkan karena struktur penggajian ASN dan pensiunan memang disusun secara bertingkat, berdasarkan golongan, masa kerja, dan pangkat terakhir. Dengan kata lain, apabila dasar pensiun seseorang lebih besar, maka ketika ada kenaikan berdasarkan persentase, tambahan nominalnya juga menjadi lebih besar. Dari logika ini, pembahasan mengenai 5 golongan penerima rapel tertinggi hampir selalu mengarah pada 5 subgolongan dalam kelompok IV, yaitu golongan IVA, IVB, IVC, IVD, dan IVE. Kelima kelompok inilah yang sering disebut sebagai lapisan tertinggi dalam susunan golongan ASN. Karena itu, secara umum, mereka diasumsikan sebagai kelompok yang berpotensi menerima rapelan paling besar apabila kebijakan penyesuaian memang benar-benar dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Bagi yang berada di golongan-golongan tersebut, kabar seperti ini tentu terasa sangat dekat, namun bagi yang berada di golongan lain, informasi ini tetap penting untuk dipahami. Setidaknya, hal ini membantu melihat struktur kebijakan secara lebih jernih dan membandingkan posisi masing-masing secara wajar tanpa perlu merasa khawatir atau berkecil hati. Pada dasarnya, setiap golongan memiliki haknya sendiri-sendiri dan setiap tambahan, baik besar maupun kecil, tetap memiliki nilai penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, pembahasan semacam ini sebaiknya dipahami sebagai penjelasan mengenai struktur dan logika kebijakan, bukan sekadar perlombaan angka. Agar tidak hanya terpaku pada judul yang terdengar besar, ada 4 logika utama yang perlu dipahami terlebih dahulu. Pertama, dasar pensiun seseorang ditentukan oleh golongan dan masa kerja terakhir sebelum pensiun. Kedua, apabila ada penyesuaian atau kenaikan dengan sistem persentase, maka golongan dengan dasar pensiun lebih tinggi secara otomatis akan menerima tambahan nominal yang lebih besar. Ketiga, apabila tambahan itu tidak langsung dibayarkan pada bulan yang sama dengan mulai berlakunya kebijakan, maka selisih yang tertahan akan dihitung sebagai rapel. Keempat, bila rapel tersebut dibayarkan sekaligus, jumlahnya menjadi terasa lebih besar, terlebih apabila rentang waktu yang dihitung lebih dari 1 bulan.
Dari 4 poin ini saja, sebenarnya sudah cukup jelas mengapa golongan atas sangat mungkin menjadi kelompok penerima rapel paling besar. Di sisi lain, pembahasan mengenai rapel gaji pensiunan ini tidak pernah berdiri sendiri. Selalu ada keterkaitannya dengan lembaga yang berwenang, regulasi yang menjadi dasar, dan sistem penyaluran yang digunakan. Dalam konteks pensiunan pegawai negeri sipil, nama PT Taspen tentu sangat akrab. Selama ini Taspen dikenal sebagai mitra utama yang mengelola dan menyalurkan manfaat pensiun maupun program tabungan hari tua bagi ASN. Karena itu, setiap kali ada informasi mengenai kenaikan gaji, pensiunan, atau pembayaran rapel, masyarakat secara otomatis mengaitkannya dengan PT Taspen. Banyak yang kemudian bertanya, apakah Taspen yang akan menyalurkan, kapan dana masuk, bagaimana mekanismenya, dan apakah ada perubahan dalam sistem pembayarannya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat wajar. Di mata para pensiunan, Taspen adalah lembaga yang paling dekat dengan proses pencairan hak bulanan mereka. Namun dalam berbagai pembahasan yang berkembang, muncul pula kabar bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan ingin melakukan pembaruan atau penataan ulang dalam pengelolaan dana pensiun. Tujuannya disebut agar sistem pembayaran menjadi lebih efektif, efisien, aman, dan transparan. Kabar seperti ini tentu memancing perhatian yang luas, sebab jika benar ada pembaruan sistem, para pensiunan tentu ingin mengetahui apakah perubahan itu akan memudahkan atau justru menambah kerumitan. Harapan para pensiunan sesungguhnya sangat sederhana, tetapi sangat penting. Jika ada sistem baru, maka sistem itu harus membawa perbaikan, bukan menambah kebingungan. Dalam urusan pensiun, yang paling dibutuhkan oleh para penerima manfaat adalah kepastian, kemudahan, kecepatan, dan kejelasan informasi. Jangan sampai perubahan sistem justru membuat orang bingung, khawatir, atau tidak memahami apa yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, setiap pembaruan dalam tata kelola dana pensiun seharusnya disertai dengan sosialisasi yang jelas dan penjelasan yang mudah dipahami oleh para pensiunan. Tujuan menghadirkan sistem yang lebih transparan dan efisien tentu baik. Di era sekarang, masyarakat memang menginginkan layanan publik yang rapi, modern, dan mudah diakses. Dalam konteks pembayaran pensiun, para pensiunan tentu berharap semua informasi terkait hak mereka bisa lebih cepat diketahui, proses verifikasi lebih sederhana, penyaluran lebih tepat waktu, dan jika ada perubahan kebijakan, maka keterangannya dapat diterima dengan terang tanpa menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Tetapi sekali lagi, yang paling penting bukan hanya tujuan yang baik, melainkan juga bagaimana pelaksanaannya. Tujuan yang baik harus dibarengi dengan kesiapan administrasi, kesiapan anggaran, kesiapan sistem digital, dan kesiapan petugas di lapangan. Tanpa kesiapan semacam itu, niat baik bisa saja menimbulkan kebingungan. Karena itulah masyarakat perlu bersikap tenang dalam menyikapi setiap kabar pembaruan sistem. Perubahan bisa saja membawa manfaat, tetapi tetap harus dilihat dari bagaimana ia benar-benar dijalankan. Sikap tenang seperti ini sangat penting agar tidak muncul kesimpulan yang terlalu cepat sebelum semua unsur pelaksanaannya benar-benar siap. Kembali ke persoalan 5 golongan penerima rapel tertinggi, yang perlu dipahami adalah bahwa istilah ini lebih merupakan kesimpulan logis dari struktur golongan dan persentase penyesuaian, bukan sesuatu yang muncul tanpa dasar. Misalnya, apabila golongan I dan II disebut memperoleh penyesuaian sekitar 8%, golongan terpai sekitar 10%, dan golongan AIFA sekitar 12%, maka secara logika golongan AIFA memiliki 2 keunggulan sekaligus. Pertama, dasar pensiunnya sudah lebih tinggi. Kedua, persentase penyesuaiannya juga lebih besar. Dengan kombinasi seperti ini, sangat wajar bila nominal selisih yang dibayarkan dalam bentuk rapel menjadi paling besar pada golongan IV. Karena itulah 5 subgolongan di tingkat ini, yaitu IVA sampai IVE, sering disebut sebagai kelompok teratas dalam daftar penerima rapel tertinggi. Semakin tinggi posisi seseorang di dalam subgolongan tersebut, semakin besar pula kemungkinan nominal rapelnya. Namun di tengah antusiasme seperti ini, semua pihak tetap perlu menjaga sikap hati-hati. Dalam praktik kebijakan keuangan negara, tidak semua pembahasan yang ramai di publik otomatis berarti sudah final. Ada tahapan formal yang harus dilalui, ada regulasi yang harus diterbitkan, ada teknis anggaran yang harus disiapkan, ada petunjuk pelaksanaan yang harus dibagikan, ada penyesuaian sistem pembayaran yang harus dilakukan, dan ada koordinasi antara berbagai lembaga yang harus benar-benar sinkron. Karena itu, walaupun suatu kabar terdengar sangat meyakinkan, para pensiunan tetap sebaiknya menunggu penegasan resmi dari pihak yang berwenang. Hal ini penting agar tidak timbul salah paham, harapan yang terlalu tinggi, ataupun kekecewaan apabila realisasinya tidak sama seperti yang dibayangkan. Sikap seperti ini bukan berarti pesimis. Justru inilah bentuk kebijaksanaan dalam menerima informasi. Bagi para pensiunan, stabilitas emosi dan ketenangan pikiran juga sangat penting.
Jangan sampai karena terlalu banyak membaca atau mendengar kabar yang belum tentu jelas, hati menjadi gelisah, pikiran menjadi berat, dan suasana rumah ikut terpengaruh. Setiap informasi tentu boleh disimak, boleh didengarkan, dan boleh dijadikan bahan pengetahuan. Tetapi jangan sampai seluruh harapan diletakkan pada sesuatu yang belum resmi. Lebih baik mengikuti perkembangan dengan tenang sambil tetap menjalani aktivitas sehari-hari sebagaimana biasa. Bila nantinya benar ada kebijakan yang menguntungkan, tentu itu menjadi kabar baik yang bisa disambut dengan rasa syukur. Namun selama belum ada keputusan yang benar-benar final, menjaga pikiran agar tetap jernih adalah langkah terbaik. Kita juga perlu memahami bahwa para pensiunan berasal dari berbagai latar belakang dan kondisi ekonomi yang tidak sama. Ada yang kehidupannya cukup mapan, ada yang masih harus sangat berhati-hati dalam mengatur pengeluaran, ada yang memiliki tanggungan keluarga, ada yang harus rutin membeli obat, dan ada pula yang masih aktif membantu kebutuhan anak serta cucu. Karena itulah kabar mengenai tambahan penghasilan seringkali memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang. Bagi sebagian pensiunan, tambahan dana mungkin menjadi peluang untuk menabung atau memperbaiki kondisi rumah. Bagi yang lain, tambahan itu bisa menjadi penolong untuk membayar kebutuhan kesehatan atau menyambung kebutuhan sehari-hari. Maka tidak heran jika topik rapel ini begitu menyentuh dan cepat menyebar. Di balik pembicaraan tentang angka dan golongan, sebenarnya ada kebutuhan hidup yang nyata, ada harapan-harapan kecil yang bersandar pada kepastian dana pensiun, dan ada rasa tenang yang ingin dijaga oleh setiap keluarga. Dalam banyak keadaan, masyarakat seringkali hanya melihat siapa yang menerima paling besar, lalu lupa bahwa yang terpenting sesungguhnya adalah setiap pensiunan menerima haknya sesuai aturan. Memang menarik untuk mengetahui siapa golongan dengan nominal tertinggi, tetapi keadilan dalam kebijakan bukan berarti semua orang menerima jumlah yang sama. Keadilan justru berarti setiap orang menerima sesuai dasar haknya, sesuai golongannya, sesuai masa kerjanya, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan cara pandang seperti ini, perbedaan nominal antar golongan tidak perlu dilihat sebagai sesuatu yang menimbulkan kecemburuan. Sebaliknya, kita bisa memahami bahwa perbedaan tersebut adalah bagian dari struktur yang memang sudah berlaku sejak masa aktif. Mereka yang pensiun pada golongan lebih tinggi umumnya telah melalui tanggung jawab dan jenjang karir yang juga berbeda. Karena itu, wajar bila dasar pensiunnya lebih tinggi. Inilah logika yang perlu dipahami agar pembahasan tentang rapel tertinggi tidak menimbulkan kesan yang salah. Selain itu, pembahasan tentang rapel gaji pensiunan juga sering dikaitkan dengan kemungkinan adanya tambahan tunjangan tertentu yang disebut akan dibayarkan bersamaan. Istilah seperti ini memang terdengar menarik karena seolah-olah tidak hanya ada rapel, tetapi juga ada komponen tambahan lain yang ikut dicairkan. Namun di sini para pensiunan perlu lebih cermat. Setiap tunjangan memiliki dasar hukum, kriteria penerima, dan mekanisme penyaluran yang berbeda. Karena itu, jika ada informasi mengenai tambahan komponen pembayaran, hal pertama yang perlu diteliti adalah apa nama komponennya, apa dasar hukumnya, siapa penerimanya, dan kapan dicairkan. Tanpa penjelasan yang rinci, istilah tunjangan tambahan bisa menjadi terlalu samar dan rawan disalahpahami. Maka langkah yang paling bijak tetap sama, yaitu menunggu informasi yang benar-benar resmi dan jelas dari lembaga yang berwenang. Apabila kita melihat gambaran besarnya, maka isu 5 golongan penerima rapel tertinggi ini sebenarnya mencerminkan betapa besar harapan masyarakat pensiunan terhadap peningkatan kesejahteraan. Para pensiunan tentu ingin agar negara tetap memberikan perhatian yang layak kepada mereka. Setelah puluhan tahun mengabdi, menjalankan tugas, mengikuti aturan, dan bekerja demi kepentingan masyarakat luas, para pensiunan berharap masa tua mereka dijalani dengan rasa aman dan tenang. Karena itu, setiap pembahasan tentang kenaikan gaji atau rapelan selalu disambut penuh minat. Bagi banyak pensiunan, kabar seperti ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal penghargaan. Ketika negara memperhatikan kesejahteraan pensiunan, ada perasaan dihargai dan diingat. Ada rasa bahwa pengabdian yang telah diberikan selama bertahun-tahun tidak dilupakan. Namun pada saat yang sama, penghargaan yang sejati bukan hanya diwujudkan melalui nominal dana. Penghargaan juga tampak dalam kualitas layanan. Para pensiunan tentu ingin sistem yang mudah dipahami, informasi yang tidak simpang siur, pencairan yang tepat waktu, dan petugas yang responsif bila ada kendala. Jadi ketika membahas soal rapel dan kenaikan, penting juga membicarakan pelayanan yang manusiawi dan ramah terhadap kebutuhan para pensiunan. Karena pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan hanya berapa besar hak yang diterima, tetapi juga bagaimana proses untuk mendapatkan hak itu berlangsung dengan lancar, aman, dan tidak menyulitkan.
Jika kita kembali kepada pertanyaan utama, yakni siapa saja 5 golongan yang disebut akan menerima rapel gaji tertinggi, maka jawabannya tetap sama, yaitu golongan IVA, IVB, IVC, IVD, dan IVE. Kelima subgolongan inilah yang paling sering disebut sebagai kelompok penerima rapel tertinggi karena berada di lapisan paling atas dalam struktur golongan ASN. Bila dikombinasikan dengan asumsi persentase penyesuaian yang lebih besar, maka secara logika mereka memang berada pada posisi teratas dalam perhitungan nominal rapelan. Namun jika pertanyaan dilanjutkan menjadi berapa tepatnya nominal yang akan diterima, kapan pasti dicairkan, dan apakah seluruh komponen tambahan akan dibayarkan bersamaan, maka jawaban yang paling aman dan paling jujur tetap sama, yaitu bahwa kepastian soal itu harus didasarkan pada pengumuman resmi serta ketentuan teknis yang benar-benar berlaku. Dalam pembahasan seperti ini, jika ada tenggat, tanggal pengumuman, target pelaksanaan, atau janji tindak lanjut yang disebut, semuanya perlu dipahami dengan patokan waktu yang sama, yaitu 17 Maret 2026. Penyeragaman ini penting agar tidak timbul kesan terburu-buru yang bergantung pada waktu nyata sehari-hari. Dengan patokan 17 Maret 2026, alur penjelasan menjadi lebih tertib, lebih mudah diikuti, dan tidak menimbulkan urgensi yang keliru. Hal ini membantu para pensiunan memahami isi pembahasan secara lebih tenang, tanpa merasa harus bereaksi cepat terhadap perubahan informasi yang belum tentu final. Dengan demikian, para pensiunan boleh memahami logikanya, boleh mengetahui gambaran umumnya, bahkan boleh memperkirakan arah kebijakannya, tetapi untuk kepastian angka, tanggal dan mekanisme pembayaran tidak perlu mendahului pihak yang berwenang. Biarkan lembaga resmi yang menyampaikan secara final. Sikap seperti ini akan membuat hati lebih tenang dan pikiran lebih tertata. Perkembangan dapat diikuti tanpa terbawa arus sensasi. Gambaran dapat dipahami tanpa harus terjebak dalam harapan yang belum tentu sesuai dengan realitas pelaksanaannya. Di tengah arus informasi digital yang sangat cepat, judul-judul yang terdengar besar dan menjanjikan memang mudah menarik perhatian. Tetapi sebagai para pensiunan yang memiliki pengalaman hidup panjang, kebijaksanaan dalam memilah informasi justru menjadi kekuatan yang sangat penting. Jangan mudah terpancing oleh angka yang besar tanpa dasar yang jelas. Jangan tergesa-gesa menyebarkan kabar yang belum pasti kepada orang lain. Dan jangan membiarkan harapan yang berlebihan mengganggu ketenangan hidup sehari-hari. Sikap tenang, teliti, dan seimbang itulah yang akan menjaga kenyamanan dalam menerima setiap perkembangan informasi. Di samping itu, penting juga untuk selalu menjaga semangat dan optimisme. Meskipun informasi mengenai kebijakan bisa berubah-ubah dan terkadang membingungkan, bukan berarti masa pensiun harus diisi dengan kecemasan. Justru masa pensiun seharusnya menjadi masa untuk menikmati hasil pengabdian, menjaga kesehatan, memperkuat ibadah, mempererat hubungan keluarga, dan melakukan hal-hal yang membawa ketenangan batin. Informasi mengenai gaji dan rapel memang penting, tetapi jangan sampai hal itu menguasai seluruh ruang pikiran. Tetaplah mengikuti kabar yang relevan, tetapi seimbangkan juga dengan aktivitas yang membuat hidup terasa ringan dan bermakna. Pada akhirnya, ketenangan hati jauh lebih berharga daripada sekadar angka-angka yang masih belum pasti. Kalau seluruh pembahasan ini diringkas, maka ada beberapa inti yang dapat dipahami bersama. Pertama, isu mengenai rapel gaji pensiunan muncul dari pembahasan tentang penyesuaian penghasilan yang dikaitkan dengan kebijakan pemerintah. Kedua, karena penyesuaian tersebut dibicarakan berdasarkan persentase dan golongan, maka golongan dengan dasar pensiun tertinggi otomatis paling banyak disorot. Ketiga, 5 subgolongan yang disebut sebagai penerima rapel tertinggi adalah IVA, IVB, IVC, IVD, dan IVE. Keempat, pembahasan ini juga berkaitan dengan peran PT Taspen, Kementerian Keuangan, dan kemungkinan pembaruan sistem pengelolaan pembayaran pensiun. Kelima, semua informasi mengenai nominal pasti, jadwal pencairan, dan komponen tambahan tetap perlu menunggu keterangan resmi dari pihak yang benar-benar berwenang. Dengan memahami 5 poin ini, para pensiunan akan lebih mudah melihat duduk persoalan secara utuh dan tidak hanya terpaku pada judul-judul singkat yang sering menimbulkan salah pengertian. Dan bagi yang mungkin tidak termasuk dalam 5 subgolongan tersebut, penting untuk dipahami bahwa setiap hak tetap berharga. Tidak perlu terlalu fokus pada siapa yang tertinggi, sebab yang terpenting adalah seluruh pensiunan menerima haknya dengan layak dan tepat waktu. Tambahan berapapun, selama datang dengan pasti dan sesuai aturan, tetaplah sesuatu yang patut disyukuri. Yang paling penting adalah keberkahan, kecukupan, dan ketenangan dalam menjalani hidup. Dalam banyak hal, hidup yang tenang dan hati yang lapang jauh lebih berharga daripada sekadar membanding-bandingkan nominal. Dengan cara pandang seperti ini, kebijakan dapat dilihat dengan lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih damai.
Melalui narasi ini, yang diharapkan adalah hadirnya gambaran yang lebih jelas, lebih runtut, dan lebih seimbang mengenai isu 5 golongan penerima rapel gaji tertinggi. Penjelasan ini sengaja disampaikan secara menyeluruh agar para pensiunan tidak hanya mendengar bagian yang paling menarik perhatian, tetapi juga memahami latar belakang, logika, unsur kehati-hatian, dan konteks besarnya. Harapannya, apa yang disampaikan dapat menjadi teman informasi yang menenangkan, bukan justru menambah kebingungan. Dan semoga apabila pada akhirnya benar-benar ada kebijakan yang menguntungkan para pensiunan, hal itu menjadi kebaikan yang bisa dirasakan secara nyata. Semoga pula pelayanan terhadap pensiunan terus ditingkatkan, sistem penyaluran hak semakin baik, dan kesejahteraan para pensiunan terus mendapatkan perhatian yang layak sesuai pengabdian panjang yang telah diberikan kepada negara.